Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Zelina Imrotu Soleha dengan NPM 2218011142. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Oke, lanjut aja ya. Nah, perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Jadi nggak mulus-mulus aja. Perumusan Pancasila dimulai dari sidang BPUPKI yang pertama ya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan disahkannya itu pada sidang PPKI yang pertama yaitu tanggal 8 Agustus 1945. Makanya Pancasila merupakan dasar secara resmi dari negara Indonesia itu sejak 18 Agustus gitu. Oke. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia itu karena Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Periode pengusulan Pancasila itu dari sidang BPUPK yang pertama tadi ya, itu diusulkan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Untuk perumusan Pancasilanya sendiri ini juga berlanjut pada sidang kedua BPUPKI, yaitu dimulai dari 10 sampai 16 Juli 1945. Dan periode pengesahan Pancasila itu bersamaan dengan satu hari setelah proklamasi dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut ya. Nah, era pra-kemerdekaan. Dr. Rajiman Wedyodiningrat atau Ketua BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 ini meminta agar sidang ditujukan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 tadi untuk secara berturut-turut menyampaikan usul mengenai dasar negara. Lanjut ya. Oke. Kita bahas lebih lanjut mengenai rumusan dasar negara. Jadi, yang pertama itu adalah Muhammad Yamin. Ini pada tanggal 29 Mei. Isinya apa aja? Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat. Usul yang kedua itu pada 31 Mei ya, oleh Supomo. Apa saja isi rumusannya, rumusan dasar negaranya, yaitu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Dan yang terakhir itu pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Soekarno, yaitu rumusan dasar negaranya kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Oke, selanjutnya pada era kemerdekaan, Piagam Jakarta kemudian disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 tadi dan menjadi pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa demikian? Karena ada perdebatan soal Piagam Jakarta. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini bisa mengancam penganut agama lain dan adat istiadat. Makanya terjadi revisi
untuk Piagam Jakarta. Lanjut ya, pada era kemerdekaan itu dikeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Isinya itu apa sih? Isunya itu ada pembubaran konstituante yang dari hasil pemilu 1955. Kemudian berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang sebelumnya itu dari Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan ada pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Oke, lanjut ke era Orde Baru ya. Pada era Orde Baru ini, tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, era reformasi, Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi politik. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia secara normatif tercantum dalam ketetapan MPR, yaitu ketetapan MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 1998. Pancasila menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam ketetapan MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 2000. Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.